Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Riki Wibisana setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 ya. Semoga hari ini kita dalam keadaan yang selalu sehat ya, aman, tentram, rezeki mengalir, dilancarkan semuanya ya, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Oke, hari ini spesial banget nih, yang ditunggu-tunggu pasti ada The Queen ya. The Queen-nya Puskesmas Wonosobo 1. Ini Mbak Sari. Sehat, Mbak? Alhamdulillah Mas Riki sehat. Alhamdulillah sehat selalu Mbak Sari ya. Amin. Pokoknya kalau ada Mbak Sari selalu tersenyum lebar ini ya. Kalau kita di rumah juga sama aja nih. Selalu ditunggu-tunggu loh Mbak, ditanyain kapan nih sama Mbak Sari gitu. Ya kan. Allah, terima kasih. Selalu nanti ya Mbak ya. Oke. Iya, dan ini ada pendampingnya Mbak Sari. Waduh, ini yang dibawa kemana-mana ya Mbak ya. Iya. Soulmate Ya. Oke, ada Mas Ali ya, Mas Ali. Halo, salam kenal Mas. Iya, sehat Mas Ali. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali Mas Ali ya. Benar sekali, baru pertama kali. Kalau ke radio udah pernah kemana? Udah ke beberapa radio? Ini belum pernah ya. Oh, Terakhir? baru iya. ini. Kemarin sih Visiting biasanya mobile cuma ya dulu ya. kayak penyuluhan Itu door. Iya, Atau mungkin dalam satu event atau acara Iya, gitu bener. ya. Luar biasa ya. Jadi kalau ada Mbak Sari pasti kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya sudah banyak yang tahu ya Mbak ya. Iya. Tapi ada juga yang mungkin masih belum tahu, atau mungkin masih awam, atau mungkin malu-malu kucing. Kalau Mbak Sari malu-malu tapi mau ya kan. Iya. Iya, ya hari ini spesial banget tema kita ya Mbak Sari ya, tidak jauh-jauh dari HIV/AIDS ya, yaitu tentang pendekatan layanan komprehensif berkesinambungan ya Mbak ya. Ya, betul. Atau LKB dalam penanganan HIV/AIDS ya, dan mungkin langsung aja nih kita todong Mbak Sari ini. Kenapa ngambil tema ini, dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat Mbak Sari apa yang dimaksud dengan pendekatan layanan komprehensif berkesinambungan atau LKB dalam penanganan HIV/AIDS. Oke, saya jawab ya Mas. Nanti bisa ditambahin Mas Ali. Iya, Barangkali Mas Rizky ada tambahan juga bisa menambah juga. Oke. Saya nambahin makan aja nanti. Mbak Sari masih keinget-inget nih. Iya. Yang hijau-hijau itu ya. Oke. Pendekatan layanan komprehensif berkesinambungan atau LKB, atau sering dikaitkan dengan layanan komprehensif bagi populasi kunci, sangatlah penting. Populasi kunci itu kalau puskesmas itu LSL, Waria, WPS, terus Penasun, terus penggunaan jarum suntik penasunnya juga ya. Penasun. Terus orang-orang yang memang berisiko seperti di rutan itu namanya populasi kunci, itu sangat penting dalam upaya pencegahan HIV karena mengintegrasikan beberapa jenis pelayanan kesehatan yang orientasinya dan kebutuhan klien itu secara utuh. Jadi seorang klien misalnya dia masuk ke populasi kunci, dia itu butuh ada konseling, biasanya nanti dihadirkan oleh penjaring dari LSM tersebut Setelah konseling hasilnya seperti apa, kalau dia positif dia harus pendapatan tindak lanjut seperti pengobatan, perawatan, dukungan. Kalau negatif dia harus terus dimonitoring dan dicek kesehatannya secara berkala. Nah itu berkaitan dengan beberapa pihak. Kesimbangannya itu secara berkelanjutan monitornya, tapi secara perawatan, dukungan itu mengaitkan banyak LSM, kayak ADS, WYC juga. Kalau negatif kan tetap dimonitor oleh WYC. Kalau positif dia rentan kena gitu. Iya, kalau sudah positif kita berkaitan dengan KDS, dukungan sebaya. KDS, seperti itu. Ya, mungkin ke Mas Ali atau ada tambahan dulu Mbak Sari? Ya, monggo Mas Ali mau ditambahi? Kalau kami sih memang kebetulan dari LSM untuk penjaringannya kita memang bekerja sama dengan seluruh puskesmas yang ada di Wonosobo dan di rumah sakit ya untuk mendampingi populasi kunci untuk mengakses pengecekan VCT-nya. Kenapa harus ada penjaringan? Karena banyak orang yang tidak tahu edukasi tentang HIV itu berbahaya. Banyak orang yang
tidak mau untuk cek visit itu karena takut dengan hasilnya, padahal Iya, dia takut, itu ya. benar, padahal dia itu beresiko. Orang itu mungkin beralasan oh saya takut jarum suntik, tapi sebenarnya karena dia beresiko dia takut dengan hasilnya. Iya. Padahal kalau takut dengan hasilnya itu tidak masuk akal ya. Harusnya kan ketika memang dia beresiko harus mengecekkan Secara rutin. dan agar nanti itu bisa terdeteksi apakah dia aman atau tidak, dan kalau memang dia beresiko dan ternyata dia reaktif itu kan bisa mengakses pengobatan sesegera mungkin. Iya. Kayak gitu. Biar diketahui secepat mungkin Iya, ya benar. penyakitnya, gitu. Kalau Mas Ali ini kan LSM ya, Iya. berarti sering ke populasi kunci dong Mas. Iya, benar. Gimana tanggapan mereka ketika didatangi sama LSM atau orang-orang kayak Mas Ali ini? Oh, sebenarnya kita untuk pendekatannya kita tidak langsung mendatangi ya. Kita pendekatannya bisa dari media sosial, dari dating apps. Jadi kita penjangkauannya yang pertama lewat virtual dulu. Kita pendekatan itu harus secara personal dulu. Iya. Soalnya Di chat dulu atau di inbox dulu ya, gitu? benar. Kita kira-kira kan kita udah punya link-link tersendiri itu kan. Oh, ini beresiko. Jadi ayo kita follow up ini. Saya klien ini. Kita nyebutnya klien ya. Oh kalau iya, di kami. iya. Itu nanti kita follow up, nanti kita ajak untuk ini ada kegiatan ini. Jadi nanti misal mobile atau visit door to door atau FGD kita arahkan ke situ, dan di situ tetap ada visitinya agar mau untuk pengecekan. Berarti populasi kunci itu kuncinya di situ ya Mbak? Ya, memang memang kelompok yang sangat berisiko tinggi. sangat berisiko tinggi. Dan di event-event tersebut bukan hanya cek juga, kita ada penyuluhan bagaimana pencegahannya, pembagian kondom, ataupun pencegahan dengan sekarang yang lagi digencarkan itu PrEP. Jadi melalui antivirus tapi dosisnya lebih rendah daripada ARV, seperti itu. PrEP itu diminum sama siapa? Ya sama yang berisiko. Oh, yang berisiko yang belum positif. Iya, Yang belum positif. Jadi ada obat untuk pencegahannya. Setiap hari dilihat dari dia cara siklus seksnya. Misalnya setiap hari ataupun posisi kencan. Nah, di situ ada cara-cara minumnya. Kalau memang misalnya dia ada kencan 1 bulan sekali, cukup dengan 7 hari sebelum kencan, selama kencan, setelah kencan 7 hari. Kalau dia memang aktivitas seksnya 1 minggu 3 kali, ya sudah berarti daily setiap hari. Setiap hari. Seperti itu. Gitu ya. PrEP ini obat ya Mbak ya? Obat, Ya. virus itu antivirus. bisa didapatkan dengan cara gimana? Program. Jadi misalnya klien tersebut sudah ikut VCT mobile ataupun dia masuk ke puskesmas untuk VCT, hasilnya negatif, dia bisa nanti diresepkan untuk akses PrEP atas persetujuan pasien juga. Karena memang harus diminum. Kalau enggak kan eman-eman uang itu program pemerintah. Terutama untuk orang-orang yang tadi ya populasi kunci Ya, ataupun betul. yang berisiko itu ya. Betul ya, Oke. ya. PrEP ya, ini Ya, bisa. PrEP. Ini gratis Mbak obatnya? Gratis seperti ARV di juga. puskesmas? Ada. Ya. Semua Oke. puskesmas sekarang udah ada. Ya, jadi ini untuk yang beresiko yang Ya. atau populasi kunci ini disarankan untuk minum itu ya? Iya, PrEP. Supaya enggak terjadi atau gimana? Supaya tidak terinfeksi HIV itu sampai 90%. Oh, 90% ya? 90% efektif sekali. Iya, gratis lagi ya. Iya. Oke, ya. Ke Mas Ali, mengapa pendekatan LKB menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS saat ini, Mas? Karena untuk kita untuk mengajak klien untuk ke pelayanan itu kan susah Sulit. ya. Iya, sulit. Kalau misalnya itu tidak komprehensif dan tidak terintegrasi secara langsung kan, ternyata si klien ini nanti reaktif. Nanti kalau tidak ada layanan yang komprehensif kan nanti kepisah-pisah kan. Misal di sini ternyata cuma visit saja, nanti pengobatannya gimana. dikirim. Makanya penting untuk jadi satu pintu gitu. Satu pintu aja ya. Satu pintu untuk di situ bisa cek, di situ juga pengobatan, bisa konseling juga, perawatan juga pendampingan juga. Ya. Makanya dari puskesmas kan kita bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya dari LSM, dari kelompok dampingan itu untuk memfasilitasi agar layanannya itu bisa mencakup semuanya. Oh, gitu ya. Kalau LSM sendiri itu kalau di Wonosobo banyak kah, Mas? Ada beberapa. Kalau untuk di penanggulangan HIV/AIDS itu ada dari Wonosobo Youth Center WYC, ada dari
LPPH, LPPH, SLH, dari PEKA. PEKA itu peduli kasih, yayasan yang mendampingi untuk Oda. pasien minum obat. Ada dari KDS Asri Hope juga. Kalau KDS itu dari di bawahnya Dinas Kesehatan. Iya. Gitu ya. Banyak juga ya Mbak Sari. Iya, Banyak, benar. banyak. Teman-teman yang berkecimpung itu memang banyak. Karena memang kalau pegawai puskesmas sendiri menangani itu tidak akan pernah selesai. Lah dibantu mereka pun kadang banyak yang lolos karena memang sangat sulit terjangkau. Misalnya dari BPS itu malah sekarang itu lebih ke dominan di kos-kos. Nek dulu kan di Baben, kita ke sana terjaring semua. Sekarang kan sudah medsos ini mereka menjajakan sendiri-sendiri. Iya, bahkan di rumah juga bisa kan sambil baring-baringan ya kan. Jadi lebih sulit. Ya, Jadi apalagi sekarang kan kayak wisata di Wonosobo kan semakin menggiat ya. Betul. Itu juga orang-orang dari luar kota berdatangan ke sini. Iya. Itu memang penyakit IMS dan HIV itu berkesinambungan dengan pertumbuhan pariwisata. Semakin maju pariwisatanya, semakin banyak orang luar kota masuk, semakin berkembang penyakit-penyakit yang dibawanya. Apalagi penginapan juga semakin banyak. Iya, mudah diakses, murah, banyak fasilitasnya. Oke, ini Mbak Sari kan di puskesmas ya Mbak ya, petugas puskesmas. Nah, ini bagaimana sih peran puskesmas dalam penerapan layanan LKB bagi ODH? Ya dari pelayanan, misalnya penjaringan, kita ikut penjaringan, mereka menjaring, kita yang melayani VCT mobilnya, ambil darah, konseling. Ya itu. Terus yang kedua, kalau mereka misalnya mau privasi lagi sendiri-sendiri, VCT masuk ke puskesmas boleh. Kalau sesudah itu hasilnya bagaimana, ada tindak lanjutnya sampai dia mau pengobatan ataupun perawatan ataupun monitoring. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian layanan apa aja nih Mbak Sari yang biasanya diberikan puskesmas kepada ODIF atau ODHA mulai dari deteksi hingga pengobatannya? Pertama ya pengobatan, biasanya ODIF datang ke puskesmas kalau sudah AIDS-nya diobati AIDS-nya. Terus nanti kalau sudah ARV. Nek perawatannya dia setiap ambil ARV bisa dilihat butuh apa perawatannya. Misalnya adakah penyakit yang menyertai setiap bulannya, adakah dia alergi ARV. Setelah itu ada juga dari LSM-nya pendampingan KDS itu ada. Jadi kita bekerja sama dengan KDS untuk pendampingannya. Setelah itu sampai pengobatan selesai, perawatan. Nanti misalnya pasien mau keluar negeri, keluar kota pun nanti ada fasilitas lagi. Mau dirujuk kemana? Gitu. Oh benar-benar difasilitasi ya Mbak? Iya. Luar biasa banget sih. Dan gratis. Dan gratis ya. Makanya kalau misalnya nggak digunakan kesempatan ini juga sayang banget ya Mbak? Iya. Pasangan pun misalnya pasangannya masih negatif, kita kasih kondom, PrEP. Nah, terus ada yang 3 bulan sekali untuk periksa juga gratis. Gratis semua. Luar biasa banget ya. Jadi ini juga kesehatannya benar-benar cek juga ya. Iya. Dan privasi yang jelas. Yang privasi. Itu ya yang paling mungkin ditakuti sama penderita juga ya. Takut kalau misalnya nanti ketahuan atau ketahuan sama orang-orang terdekat. Atau mungkin itu benar-benar dijaga. Iya. Kita punya ruangan sendiri karena kita menjaga privasi pasien. Kita punya ruang sendiri yang namanya klinik melati. Jadi misalnya klien yang daftar dari awal, saya mau konsultasi tentang setiap Selasa laki-laki dengan Pak April, naik Kamis dengan saya. Silahkan mau konseling, mau periksa apa yang dirasakan bisa di situ. Jadi kita daftar mau ke klinik IMS, biasanya daftar dikasih langsung silahkan menunggu di klinik melati. Jadi tidak bareng-bareng dengan pasien umum. Nah, itu fasilitas kita berikutnya yang menjaga benar-benar privasi. Gitu ya. Oke, kita ke Mas Ali ini bagaimana Mas Ali untuk memastikan kan Mas Ali kan juga menjaring nih ya kan, menemukan orang dan memastikan ODH ini patuh dan berkesinambungan dalam menjalani terapi ARV. Mungkin kita dari penjaringan dulu yang belum reaktif ya. Yang pertama itu kita memang mendekati klien untuk agar mengakses VCT. Nanti kalau memang sudah ternyata dicek VCT sudah reaktif, nanti biasanya kita akan bekerja sama dengan
pendamping sebaya. Pendamping sebaya itu kalau di Wonosobo dari PK. Itu nanti kita pantau untuk pengobatannya, apakah obatnya itu diminum secara teratur atau tidak. Nanti setelah 6 bulan itu kita biasanya ada pengecekan viralot. Di fase viralot juga dari puskesmas. Viralot itu adalah pengecekan jumlah virusnya itu apakah dia virusnya sudah turun atau tersupresi atau belum. Nah, nanti kan bisa kelihatan dari situ. Ketika virusnya turun artinya dia disiplin minum obat. Tapi kalau dia viralotnya tetap segitu-segitu aja, itu berarti dia ada pertanyaan, berarti kurang teratur atau bahkan skip minum obat. Oke, untuk viralot ini berapa bulan sekali, berapa tahun sekali atau nggak mesti? Biasanya setahun sekali. Tahun satu kali. Program kita wajib 1 tahun 1 kali atau enggak, Mbak? Wajib untuk ODIF yang memang sudah pengobatan 6 bulan wajib. Karena untuk mendeteksi rapotnya mereka minum obat di viralot itu. Dengan viralot itu ya. Oke, apa sih tantangan terbesar dari Mbak Sari dan Mas Ali gitu ya? Yang sering dihadapi dalam memberikan layanan kepada ODH atau ODIF ini, Mbak Sari? ODIF yang TLFU, jadi dia berhenti minum obat. Itu kita lebih sulit karena dari awal sih ketika pasien sudah reaktif kita konseling. Jadi mereka menentukan sendiri mau berobat ataupun tidak berobat. Tidak berobat konsekuensinya berarti dengan AIDS dan cepat meninggal ya. Kalau minum obat berarti sekali minum obat seumur hidup. Ya. Lah di saat-saat seumur hidup itu pasti namanya manusia pasti ada bosennya. Lah mungkin ada bosennya, terus ada efek sampingnya. Stigma juga takut ketahuan keluarganya ataupun pasangannya ketika dia mau nikah dan sebagainya. Lah di situ ketika pasien tidak mau cerita, tidak mau mengungkapkan saya bosan saya apa. Lah di situ berhentilah. Pas berhenti itu mereka menghilang, dikontak tidak bisa, dicari tidak bisa. Banyak sekali di Wonosobo 1 itu banyak sekali. Jadi ya seperti itu. Jadi sulit ketika kita sudah meminta KDS untuk mencari dan ngopeak dia ketemu pun belum tentu dia mau kembali akses lagi dengan berbagai alasan, banyaklah. Setelah itu ya mungkin kalau sudah ada AIDS-nya dia masuk ke rumah sakit baru dia pasrah. Kalau belum ya masih sulit Mas. Sulit sekali. Kalau sudah berhenti minum obat itu sulit sekali. Kalau dari Mas Ali sendiri gimana cara penjaringan yang buat mereka Mas yang paling sulit? Pas saat seperti apa sih gitu ya? Terutama untuk komunitas-komunitas yang memang dia tidak mau privasinya bocor tuh ya. Makanya kita ada beberapa kegiatan untuk menanggulangi itu dari door to door. Itu kan lebih privat ya karena kita mendatangi itu atau kita ketemuan di mana gitu. Jadi memang banyak COD lah ya. Jadi memang untuk memfasilitasi mereka yang membutuhkan, sebenarnya mereka membutuhkan ya karena beresiko, tapi yang pertama itu takut karena privasinya terbocor sama takut hasilnya. Itu sih yang paling dari tantangan kami itu. Mungkin nyambung juga untuk yang LFU itu loss of follow up ya. Jadi orang yang sudah pernah minum obat berhenti. Itu tuh karena mereka setelah minum obat mungkin mereka merasa baik-baik saja. Sudah sehat, tidak ada gejala apapun. Akhirnya dianggap sembuh. Padahal kan virusnya itu memang mungkin karena minum obat virusnya sudah berkurang dan tidak ada gejala dan kondisi kesehatan sudah membaik. Tapi ketika berhenti minum obat kan virus akan berkembang lagi dan bahayanya adalah ketika virus dia LFU-nya itu sering minum tidak itu nanti jadi virusnya jadi resisten, naik lebih ganas. Dan lebih ganas biasanya lebih mudah menular. Itu ketika sudah seperti itu biasanya langsung bergejala dan orang itu bisa langsung meninggal. Tidak butuh waktu mendadak. Iya. Ini juga termasuk tadi ngomong soal privasi gitu. Banyak juga kejadian Mbak Sari ya kayak korban korban pemerkosaan atau sejenisnya seperti itu. Banyak yang tidak speak up atau mungkin karena malu dan sebagainya. Ini tanggapan Mbak Sari gimana Mbak Sari? Kan juga banyak nih kejadian-kejadian di Wonosobo itu juga ada. Kalau menurut saya semua orang itu punya
target predator masing-masing, Mas. Ya, semua termasuk kita yang ada di sini itu termasuk punya predator masing-masing, apalagi mereka yang kurang berpengetahuan ataupun mereka yang di bawah umur. Yang tidak tahu, yang ketika orang tuanya, keluarganya itu adalah tabu. Lah itu please lah, maksudnya untuk anak-anak yang di bawah umur, orang tua itu harus perhatian ketika anaknya perilakunya mulai berubah. Ketika pulang perilakunya berubah, murung, terus mudah tersinggung, kita tanya penyebabnya apa, di sekolah ada masalah tidak, dengan teman-temannya ada masalah tidak. Jadi anak-anak itu kita anggap itu sebagai sahabat, jangan sebagai anak, biar mereka bisa terbuka. Takutnya ada predator yang mengancam anak-anak kita, tapi mereka takut ketika cerita nanti malah dimarahin. Nah itu mohonlah teman-teman, maksudnya ibu-ibu muda, jangan HP dibuat mung sosmed mainan tok, tapi di situ browsing aja. Anak-anak kita itu perlu kasih sayang, perhatian sekali untuk mencurahkan apapun yang dia alami di luar sana. Dibuka. Soalnya ya jujur sekarang karena medsos, karena HP itu berseliweran gambar-gambar seks yang mengandung. Mereka itu masih anak-anak yang belum tahu tapi penasaran itu apa. Makanya dilihat ya. Ya, dilihat itu apa. Kok Takutnya bisa seperti dipraktekkan. Ya, itu. Takutnya dilihat dipraktekkan di salah orang. Lah, itu kan menjadi pelecehan seksual di bawah umur, padahal di bawah umur tidak ada penjaranya. Iya. Yang paling sulit kan pelakunya di bawah umur, ya kan? Korban juga di bawah umur ya, Mas Hari. Cuman bisa dikonseling tapi itu akan menjadi bibit besarnya itu akan menjadi predator juga, Mas. Nah itu tahunya itu ya, di lingkaran setan itu ya, Mbak ya. Mohonlah, maksudnya anak-anak diberi ruang untuk cerita, biar dia bisa speak up terus, diajari seks edukasi sesuai usianya. Pelajaran seks edukasi itu kan ada ya di tingkat MI, tingkat SD pun ada, misalnya gurunya bicara menerangkan ada bagian tubuh kita yang harus kita lindungi, yang tidak boleh disentuh orang lain. Itu memang benar, itu namanya seks edukasi, Pak. Ya, Mas. Jadi tapi sesuai umurnya, sesuai. Lah itu harus ditekankan lagi di rumah, jangan Bu guru saja, Pak guru saja, tapi di rumah juga ditekankan. Adik, tadi sudah dibicarakan, misalnya sudah menstruasi, kita lebih lagi. Menstruasi itu apa sih? Itu sel telur yang sudah mateng, yang bisa dibuahi. Ketika tidak dibuahi, dia akan menjadi darah mens. Jadi kalau ada sperma masuk, itu bisa jadi bayi loh. Nah, jadi bayi ketika anak itu belum sesuai usia, akan terjadi anak akan mudah anak mudah stres. Iya, jadi pada intinya peran orang tua ini juga sangat penting sekali. Jadi jangan pasrah ke guru, pasrah ke sekolah. Kita di rumah juga harus melihat, lebih penting itu kan punya kita. Guru kan itu menitipkan. Jadi tanggung jawablah menjadi orang tua gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak tiba-tiba murung, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nggak mau berangkat sekolah, ini ada apa nih gitu kan. Dan itu juga kan sebenarnya bisa browsing juga di internet ya. Jangan sampai udah pegang HP smartphone, HP-nya doang yang smart tapi yang megang enggak ya kan. Betul. Oke, kita ke Mas Ali. Mas, ini bagaimana sih LSM membantu ODH ataupun ODIF menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat? Oh ya. Sebenarnya peran dari LSM sendiri adalah ini bersama dengan layanan kesehatan dari dinas kesehatan tentunya ya. Yang harus jadi concern adalah pemberian edukasi yang tepat sasaran dan benar. Untuk saat ini memang edukasi tentang HIV ini masih sangat-sangat kurang ya, apalagi untuk orang-orang yang di kalangan pedesaan yang untuk mengakses informasi itu kadang tidak tahu caranya, kayak gitu. Kita perlu banget untuk
bekerja sama dengan semua pihak, salah satunya dengan ini ya. Terima kasih sekali untuk Citra FM ya, untuk membantu menyuarakan informasi tentang HIV. Ketika orang sudah terpapar informasi HIV dengan benar, otomatis mindset tentang HIV akan sangat berubah. Ya, Ketika stigma mindset juga sudah ya. berubah, nanti untuk pandangan terhadap ODIF, terhadap HIV itu akan berubah juga. Kenapa terjadi stigma? Karena informasinya tidak tepat. Pengetahuannya masih kurang. masih kurang. Ya, Iya, jadi benar. Contohnya gini, orang yang terkena HIV, terkena virus HIV itu dikatakan oh itu berarti orang yang sakit, padahal kan HIV adalah virusnya kan. Nanti ketika akan sakit ketika dia sudah masuk ke tahapan AIDS, ketika ketahanan tubuhnya, daya tahan tubuhnya sudah sangat turun, itu baru masuk ke tahap AIDS. Banyak orang yang beranggapan bahwa ketika orang terkena virus HIV ya berarti dia langsung sakit dan akan Menularkan. mudah akan menularkan. ada kayak vonis berarti dia akan mati. Ya Iya. memang kita semua akan mati, tapi Iya. ketika orang terkena HIV akan langsung di vonis itu. Padahal kan di kenyataan kan tidak seperti itu. Ada tahapan. Dari orang terkonfirmasi bahwa dia terkena HIV sampai ke tahapan AIDS itu butuh proses yang lumayan lama. Apalagi kalau misalnya dia baru terkonfirmasi HIV dan dia mau mengakses pengobatan kan dia bisa hidup sehat, bisa menikah, Lebih bisa punya lama. anak, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi memang kami LSM dan layanan dan dinas kesehatan memang untuk saat ini untuk menggencarkan dan menyuarakan informasi tentang HIV itu seluas-luasnya dan setepat-tepatnya. Iya gitu. Dan mungkin gini ya Mbak Sarika, yang penting tuh kan HIV itu katanya nggak ada obatnya gitu Iya. kan, ataupun nggak bisa sembuh. Nah mungkin stigma masyarakat kayak gitu, takut Iya. nih kalau misalnya nanti positif, berarti saya langsung mati dong. Iya. Nggak ada obatnya. Tapi ternyata HIV sekarang kan walaupun nggak ada Ada obatnya, tapi ada yang itu tadi apa Mbak ARV itu kan. Nah itu obat. bisa dijelaskan Mbak gimana tuh ARV bekerja bagi para penderita HIV. ARV itu memang Maju lagi Mbak Sari. ARV itu memang obat untuk menekan pertumbuhan virus. Jadi virusnya itu maksudnya disuruh ajek, wah gitu loh. Jadi menekan agar virusnya Tetap ada, tidak, tapi dia nggak sampai berkembang biak betul, gitu. berkembang. Jadi aman lah ya. Kalau dia memang undetect, dia bisa mempunyai keturunan. Jadi bisa proses. Misalnya pasangannya masih Iya, negatif, dia positif. Ketika virusnya sudah 6 bulan, dicek virolutnya sudah undetect, sudah tidak terdeteksi, maka dia bisa membuahi pasangannya untuk memberikan keturunan. Dan keturunannya itu aman atau Aman. Ya berarti masuk ke ini Mbak, apakah ibu menyusui yang terkena AIDS ya dapat menularkan ke bayinya lewat ASI? Bisa, Bisa. karena ASI tersebut kan dari darah. Makanya ibu dengan HIV jangan ASI aja, biar aman anaknya. Oke, berarti ini juga tentang edukasi juga Ya. untuk yang ODIF atau yang tadi Ibu dengan HIV. yang terkena itu ya Mbak ya. Dan tentunya ini sekali lagi walaupun nggak ada obatnya, tapi sekarang Untuk udah ditemukan pencegahannya Ya. dan juga Obat biar menekan virusnya. Menekan virusnya itu jadi bisa hidup lebih lama, bisa insya Allah bisa sehat ya Mbak ya, maksudnya bisa hidup normal. Iya. Tapi juga harus tetap kayak menjaga kesehatan. Iya, pola hidup yang bagus. Gaya hidup yang tadinya nggak bagus dibikin bagus gitu Iya, ya Mbak. betul. Oke. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk ketika orang sudah dicek viral loadnya dan sudah undetect itu dia memang sudah sehat ya, tapi tidak sembuh ya virusnya masih ada virusnya dan itu tuh harus ditekankan bahwa virus di dalam tubuhnya itu tidak hilang masih. Jadi banyak orang yang beranggapan ketika cek viral load Virusnya ternyata bagus. sudah tidak terdeteksi, dia beranggapan bahwa dia sembuh dan dia berhenti minum obat. Jangan ya, tetap harus minum obat seumur hidup. Itu juga informasi yang harus kita sampaikan. Iya, terus stigma masyarakat juga tentang penyebab penularan. Jadi tidak semuanya yang ODIF itu pelaku. Jadi ada beberapa ODIF juga korban. Jadi please deh jangan stigma orang HIV itu selalu menjadi pelaku seks yang tidak aman. Atau mungkin ada yang bilang hukuman, atau mungkin kayak apa namanya kena karma dan lain sebagainya. Tidak selalu, bisa jadi
ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa malah ketularan suaminya yang Atau tadi jajan. korban itu Mbak, korban Oh apa? iya, Korban pemerkosaan bisa. Oh, terus ane pelecehan seksual juga bisa. Mbak, Jadi kalau misalnya ada yang apa namanya maaf ya habis ada pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, ini mereka seharusnya lapor nggak sih? iya, iya, harus lapor karena dengan lapor tersebut kita bisa menindaklanjuti secara kesehatan, secara mentalnya. hukum juga ya. Iya, secara mentalnya, secara hukum dan kita mengedukasi lingkungannya agar menjaga agar korban tersebut jangan sampai mentalnya kena. Oh iya, terus kayak biasanya kalau habis pemerkosaan itu juga harus diperiksa langsung Iya, ya, Pak, ya? diperiksa. Takutnya nanti ketular. Iya, Nah, betul, itu juga ya. penting sekali makanya. Iya. Makanya nih harus speak up. Iya, harus ngomong untuk orang-orang terdekat dulu Iya, kalau misalnya iya, malu iya, ya kan iya, nanti iya. bisa diteruskan ke apa namanya puskesmas Iya, ya Mbak ya, ada Mbak Sari ini. Jadi konseling. itu juga nanti di konseling itu juga ini ya Mbak aman ya. Aman privasi. Privasi gitu, jaga banget gitu ya. Iya. Jadi 2 kali Mas, kayak pernah kejadian seperti itu ya. Jadi korban ataupun pelaku identitasnya jelas, lapor, kita periksa dua-duanya. Setelah periksa nanti diulangi 1 bulan. Kalau periksa pertama kok maksudnya tidak terdeteksi, masih negatif, nanti diupayakan batas maksimal window period itu kan 1 bulan, nanti cek ulang. Kalau sudah 1 bulan cek ulang kalau negatif berarti aman. Selanjutnya mungkin bisa konseling ke psikiater ataupun ke psikolog lah yang Takutnya kalau misalnya nggak langsung speak up ya langsung ngomong, Nah. ini takutnya nanti apa ya Terkena. ya, kan nggak tahu kok yang memperkosa itu positif atau Ya, enggak gitu kan. ya, Nah, ya. kalau misalnya nih Mbak Sari yang apa namanya pelaku itu positif, korbannya ini kan otomatis kan Ya, kena ya. ya. Kalau misalnya langsung ditangani ini bisa mencegah, terhindar nggak? bisa ya? dengan PrEP. Dengan obat tadi ya. PrEP dan ada metodenya. Jadi ada pengobatan ARV juga. Misalnya oh iya benar-benar. Jadi periksa memang dua-duanya pelaku maupun korban. Kalau memang pelakunya kok positif, berarti ada pengobatan untuk pencegahan agar virusnya itu tidak masuk ke DNA-nya. Makanya cepat-cepat Iya. Ini penting banget ya Mbak. Iya. Soalnya banyak nih Mbak Sari ya Mas Yang Ali diem. yang diem aja Iya. karena mungkin takut, Iya. mungkin juga nanti stigma masyarakat buruk Iya. ya kan, korban pelecehan dan sebagainya gitu ya. Sebaiknya memang harus speak up lah. Dengan memang kalau tidak percaya dengan orang yang terdepan silahkan masuk aja ke polikonseling, ke puskesmas. Ya, jadi ini antara puskesmas dan LSM ini memang berkesinambungan ya, Iya, Mbak? iya, saling membutuhkan, saling bekerjasama. membantu gitu. Iya, iya. Contohnya apa sih Mbak praktik baik dari kerjasama ini? Ya visiting mobile door to door maupun kita bareng. Jadi bareng ya? ketika mereka mengadakan FGD kita diundang untuk penyuluhan, untuk pencegahan kan penyuluhan, terus apa yang kita punya lah di puskesmas. Terus untuk komunitas silahkan diakses. Terus pengambilan sampling, pengambilan sampling untuk pemeriksaan HIV gratis, IMS-nya juga silahkan kalau mau periksa seperti itu. Selanjutnya ya memang ada tindak lanjutnya. Berkesimpulan nanti 3 bulan lagi, 3 bulan lagi, 3 bulan per 3 bulan. Oh gitu ya. Kalau Mas Ali ini konsen ke apa Mas? Mesti kayak ke LSL atau mungkin yang tadi selain LSL itu apa ya Mbak ya? Yang BPS. BPS ya itu atau semuanya? Kalau kami sih memang khususnya untuk di LSL sama teman-teman TG ya, Waria. Waria TG. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada komunitas-komunitas lain yang memang kalau memang ingin berkonsultasi atau membutuhkan, kami juga siap untuk memfasilitasi. Jadi kita memang bekerja sama dengan layanan puskesmas atau rumah sakit, ada juga LSM dari LPPS itu yang menangani tentang WPS. Kita sering bekerja sama untuk screening bareng-bareng. Jadi bekerja bareng-bareng. Iya. Kita bisa di suatu momen kita ke karaoke ke bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng saling Berarti sering ke lapangan ya? Sering door to door ataupun ke semua karaoke Wonosobo itu biasanya bareng. Itu kan penjaringannya WPS, tapi kita mengikut sertakan LSM BYC lah biar bareng-bareng. Nanti kalau pas saya ada di rutan, kita pun kontak mereka, WPS maksudnya Mbak Erni ataupun Mas Ali untuk bareng-bareng ke sana. Memang kita upayakan, ayolah
bagaimana menjinakkan HIV. Menjinakkan HIV. Menjinakkan virus ini gitu ya supaya nggak menyebar. Biasa terkendali. Kalau terkendali kan otomatis semua aman. Ya. Maaf Mbak, untuk urutan ini kenapa termasuk populasi kunci ya? Soalnya kan mereka kan di dalam ya, maksudnya nggak menyebar kemana-mana gitu. Karena memang banyak yang berisiko. Misalnya dia masuk karena narkoba. Oh, satu. iya. Terus tato. Kebanyakan mereka kan tatoan. Iya, Nah, tatoan, ya. tato itu kan pemakaian jarum suntik bersama iya, kan. iya. Itu terus banyak sih Nyun Sewu nih pembeli-pembeli BPS. Oh, dari situ juga. Terus di sana kan laki-laki tidak melihat perempuan. Bisa jadi kan di sana karena adanya laki-laki bisa dong Lebih seperti kinclong itu. dikit, gitu. Adanya itu. Oke Mbak Sari. Ini kenapa sih kelompok LSL ini paling rentan terkena HIV gitu? Ya, karena Nyun Sewu nih berhubungan seksnya itu kan tidak di koridor ya Mas. Nyun Sewu nih vagina. Dia itu kan di anus. Sedangkan di anus itu kan selaputnya tipis karena memang bukan untuk berhubungan seksual di situ. Selaputnya tipis, mudah pecah ketika pasangannya membawa bakteri ataupun virus karena sudah lecet otomatis mudah masuk. Yang dimasukkan juga kan mesti keluar sperma. Kenapa LSL suka berhubungan di situ? Misalnya salah satunya alasannya mungkin karena tidak hamil kan. Mesti dikeluarkan di dalam kan. Lah ya sudah, karena sperma itu kan hasil dari metabolisme dari darah juga kan. Nah, mengandung bakteri apapun seperti sifilis, terus hepatitis, terus banyak lah ya virus-virus yang itu virus-virus itu kan berarti menularnya lewat darah dan sperma itu tadi ya Mbak? Iya, sperma kan dari hasil metabolisme darah lah otomatis saripatinya. Saripati. Sudah menjadi sari. Kalau ini Mbak Sari. Ya jelas bukan Mbak Sari ini ya. Saripati. Bukan Mbak Saripati ya. Sari Wonosobo. Oke, luar biasa banget ya. Oke Mas Ali, ini kalau pas menjaring gitu ya ataupun mencari gitu ya, kesulitannya di apa sih Mas? Sulit nggak sih? Sulit Susah. banget. Susah banget ya. Sulit banget. Susah mencari jarum di atas tumpukan. Benar, karena kita pendekatannya kan harus personal dulu ya. Iya, soalnya kebanyakan mereka nggak mau terbuka ya Mas ya. Benar. Tertutup. Kita harus lebih personal dan kita tuh nggak bisa sekali kita pendekatan langsung mereka mau gitu. Kita harus harus diemong lah istilahnya, harus diemong, harus didekati dulu, harus diajak ketemu. Sedangkan dari penjangkauan virtual ke tatap muka itu butuh proses juga. Banyak mereka yang memang tidak mau. Jadi memang ada trik-trik khusus untuk ada treatment khusus. Iya, benar. Pendekatan khusus. Pendekatan treatment mana pencegahan DC. Tirsi DC. Ya. Trik kan, aku bilangnya trik. Treat. Pendekatan lah, treatment. Oke. Juga mau di treatment. Nanti pijat. Nanti ketagihan ya kan. Pendekatan. Lanjut Mas Ali. Jadi memang pendekatannya itu memang khusus juga karena memang populasi kuncinya khusus. Ya memang dibilang sulit ya sulit, tapi kita berusaha semua agar untuk mengatasi penanggulangan HIV ini. Oke, luar biasa. Tapi pengen tanya sama Mas Ali ya. Ini apa ya? Kayak kenapa sih Mas Ali pengen terjun di LSM ini gitu ya? Faktor apa yang membuat Mas Ali pengen terjun di sini gitu? Sebenarnya tuh saya dulu diajakin pertama untuk ikut kegiatan. Dulu kebetulan di tahun 2024 itu tuh saya diajak untuk ikut kegiatan FGD dulu. Oh, di situ ada apa ya? Ada kayak edukasi, ada cek juga. Lah, di situ iya ya, kayak gitu. Terus agak aware. Dulu memang saya kalau soal HIV itu memang agak-agak sensitif. Itulah maksudnya apa sih gitu. Kayak orang pada umumnya bahwa HIV berbahaya, vonis mati kayak gitu. Tapi setelah ikut kegiatan dan kebetulan memang butuh tenaga untuk di WIC butuh tenaga untuk jadi itu ya petugas. Akhirnya saya apply dan setelah masuk ke situ memang jadi lebih paham lagi dan
saya itu tekadnya untuk memberikan informasi seluas-luasnya itu semakin besar. Oke. Soalnya ini kan juga ibaratnya Sosial kayak lah. volunteer juga Iya. Mbak. Iya, Gitu benar. ya kan itu kan juga dari hati gitu Iya. kan. Semua orang juga pengen terjun kayak Mas Ali ini ya kan. Ya, soalnya kerjanya 24 jam. Kita seperti masalah itu calling dari jam berapapun oke. Oke, ya. Door to door misalnya ya, ketemu di kuburan di bawah beringin pun harus ke sana Harus ke Mas, sana, ya. karena COD-nya di situ. Takutnya orang takutnya orang pada tahu di mana, di kuburan dekat mana. Ya sudah, Ya, di iya. Nissan siapa ya situ Mas. Tapi ada targetnya nggak sih Mas kayak sebulan harus berapa yang dijaring atau gitu? Ada dong. Ada, Jadi ada. di Ada ya, WC Mbak? di WC itu kita ada 8 orang petugas lapangan yang memang tugasnya untuk menjangkau teman-teman komunitas. Kita ada target tuh sekitar 30 sampai 35 untuk VCT-nya. Dan kita juga perlu diketahui bahwa untuk pengecekan HIV itu ada 2 metode ya di Ya, WC. ya. Yang pertama metode yang memang harus darah. kelayanan untuk ambil darah, pakai antibodi yang ada di darah. Kedua, kami juga ada menyediakan alat yang namanya itu OFT. Air liur. Itu Pakai air pakai liur. air yang ada di mana? Mulut. Gusi. Gusi. Jadi itu pakai antibodi yang ada di gusi. Oral fluid test namanya, Oral OFT. fluid test. Ya. Jadi nanti kita ada Cek. alatnya dan kita dicek di situ, nanti 20 menit hasilnya bisa langsung keluar. Tapi itu screening ya. Jadi hasilnya itu tidak 100% valid, tapi ketika di situ sudah menunjukkan hasil Positif, hasil nanti nanti tetap harus kelayanan untuk dicek ulang. penegakan diagnosa. Oke Mbak Sari, apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan layanan LKB bagi ODIF atau ODH Mbak? Ya, Kan banyak yang tiba-tiba ngilang Lah, tuh, konsisten. ya kan? Mbak Sari berarti Mbak Sari korban sering di ghosting. ya, tapi sudah biasa. Udah biasa. Lama-kelamaan ya terserah lah, itu kan pilihan hidupmu. Kamu mau akses ataupun tidak akses kembali ke kamu. Kita itu untuk memfasilitasi semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Sudah kuserahkan segalanya untukmu. Kalau sesudah mereka sudah Jiwa dan raga, sudah kan? kuserahkan segalanya untukmu, kok mereka menghilang, ya tunggu saja di rumah sakit. Gitu. Jadi Tapi ada Mbak tantangannya Sari yang menghilang terus ketemunya di rumah sakit. ya banyak. Ya. Kalau Terus sudah mereka bertobat atau gimana Mbak? Nggak, kalau sudah kita kejar, ayo berobat lagi, nggak mau. Sudah, maksudnya KDS dari PK sudah kita kerahkan, KDS dari Dinkes sudah kita kerahkan, WC sudah kita kerahkan, tetap nggak mau. Biarkan saja, nantilah endingnya di rumah Di rumah sakit. Kalau Kalau bisa dari sembuh lagi nggak Mbak kalau dari rumah tergantung, sakit? kalau AIDS-nya sudah stadium 4 ya tinggal ayat Yasin lah yang bisa melancarkan. Biasanya memang Tantangannya kalau sudah sampai rumah sakit artinya sudah ada IO ya. IO-nya sudah berat lah. Oportunistik, Sudah berat. sudah ada gejala-gejala lain seperti TBC, sudah diare yang berkepanjangan. Itu kanker biasanya sudah di rumah sakit itu stadium 4. sudah di stadium tinggal meninggal. Bahkan bisa kanker juga ya Mbak? Bisa, Ya, lebih bisa. banyak. Tantangannya yaitu ketika sudah diserahkan segalanya, sudah ya tetap nggak mau akses, ya kita pasrahkan saja lah. Pasrahkan. Karena itu pilihan hidup kan, kita tidak bisa mbok piye ya sudah. Padahal semuanya kan memang sudah diserahkan jiwa dan raga ya. Iya. Apa kayak pengobatan-nya juga Iya. gratis, bahkan juga petugasnya juga banyak kayak LSM Terus juga mau kan milih tidak satu doang ya. mau milih di manapun, Iya. misalnya dia mau pindah silahkan, saking gampangnya lah ya. Mau pindah di mana silahkan. Semua sekarang layanan sudah ada PDP-nya, bisa akses ARV, PrEP, sudah segampang itu. Mereka tidak mau, ya silahkan lah, karena sudah kuberikan segala-galanya. Berarti pemerintah juga sudah konsen di sini ya. Sudah, Mbak, sudah, ya. karena Tinggal tergantung orang-orangnya. iya, gitu karena ya. sudah masuk SPM yang memang berpengaruh ini ya memang ya. Oke, sebenarnya Mbak Sari, strategi apa sih yang paling efektif dalam upaya pencegahan HIV di masyarakat, Mbak? Ya bersinergi dengan semua LSM, terus linseknya, lin programnya itu harus jalan. Kalau jalan semua ya lebih mudah lah.
untuk mengendalikan. Mengendalikannya itu, ya. Kita dengan lintas program dengan KIA itu kan semua catin sekarang harus dicek HIV-nya. Semua ibu hamil juga sudah seperti itu ya. Terus Linseknya ya kita bekerjasama dengan LSM, bekerjasama dengan Rutan, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, bekerjasama dengan seperti Pak, silahkan lah kalau mau kita gunakan misalnya Ponpes mau dicek TB dan HIV-nya ya ayo. Berarti Tinggal permintaan aja lah. bersinergi dengan Ya, berbagai, semua linsek lintas sektoral. gitu, Pendidikan juga mau mendatangkan kita untuk edukasi seks kesehatan reproduksi, terus seks edukasi ataupun penularan penyakit yang hubungan dengan seks, silakan tinggal minta saja ke puskesmas, nanti rekomendasinya Mbak Rekian untuk menunjuk siapa yang mau dikeluarkan. Oke. Ya, Seperti kita itu. udah masuk di penghujung ini. Ya, Mbak. ya. Kita ke Mas Ali. Apa pesan penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan tes HIV, Mas Ali? Yang pertama adalah akseslah informasi yang tepat, informasi yang benar agar orang itu tahu HIV itu seperti apa, cara penularannya seperti apa. Kebetulan untuk di Wonosobo untuk informasi tentang KIA dan HIV itu bisa diakses di Pita Merah Wonosobo. Kebetulan adalah akun Instagram dari Pemkab Wonosobo bersama Diskominfo dan bisa ke Instagram kami di Wonosobo Youth Center untuk informasi-informasi tentang HIV yang tepat dan benar kayak gitu. Yang kedua adalah harus menyadari bahwa HIV memang berbahaya dan ketika siapapun itu yang telah melakukan hubungan beresiko ya harus mau untuk mengecekkan diri. Iya, dan ini juga semua bisa kena. Bisa semua bisa Iya, kena. entah itu korban ataupun pelaku Iya, ya. betul. Oke, berarti kita ke Mbak Sari. Mbak Sari ini pesan untuk masyarakat ya supaya tidak takut dengan para penderita HIV, Mbak. Kan takutnya mereka nanti tertular lah, salaman tertular lah, gitu kan. Pegang tangan tertular, nanti gimana, Mbak? Ya. Seperti Mas Ali bilang tadi, jadi masyarakat itu lebih bijak kalau belum tahu apa itu HIV, bagaimana proses penularannya. Jangan memberi stigma, jangan, tapi lihat dulu sumbernya. HIV itu apa, gejalanya bagaimana, penularannya seperti apa. Lah, kalau sudah tahu seperti itu, kalau ada tetangga kita yang kena, jangan distigma, tapi harus diberi support. Nah, misalnya kok krungu bener-beneran dia bilang curhat, ya beli support, maksudnya harus minum obat teratur, akses layanan apabila ada gejala yang memang menunjukkan seperti itu ataupun ada gejala AIDS. Jadi lebih disupport, jangan distigma, yuk dijauhkan, terus takut menular. Menularnya itu gampang sulit ya Mas, karena lebih kompleks ya untuk penularannya itu ya. Pasan saya kan misalnya istrinya positif ya, laki-lakinya tidak tahu positif istrinya, dia walaupun sampai punya anak dia tidak tertular karena suami suaminya negatif, istrinya positif, asal nyun sewune tidak ada IMS, sulit menular gitu loh. Jadi tidak semudah itulah. Jadi jangan karena rumor misalnya potong rambut atau tusuk gigi tidak bakalan menular. Dan BPT satu lagi bahwa yang kena HIV ini juga nggak selalu mereka dari gaya hidup, tapi kebanyakan juga dari korban juga. Ya, ada beberapanya jadi korban, bukan karena dia itu pelaku ataupun misalnya penjajah seks dan enggak. Ada yang beberapa jadi korban. Jadi jangan langsung memvonis hukuman atau apa gitu ya, Mbak. Betul. Oke, Mas Ali, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada ODH ataupun ODIF agar tetap semangat menjalani pengobatan dan di kehidupannya? Oh ya, Oda tetap semangat untuk minum obat, tetap disiplin karena dengan minum obat akan bisa hidup normal, lebih sehat, lebih bisa menikah, bisa berkeluarga, bisa layaknya seperti orang biasa pada umumnya. Perbedaannya adalah kalau ODIF itu minum obat setiap hari. Untuk yang lain-lain punya hak yang sama. Ya.
Jadi lebih bersemangat. Dan untuk teman-teman yang memang saat ini putus pengobatan, segeralah akses pengobatan kembali agar virusnya bisa ditekan kembali. Bisa dikendalikan juga. Bisa hidup normal, bisa sehat, bisa berkarya gitu. Ya. Iya. Mbak Sari ada tambahan lagi atau ada yang belum disampaikan? Sudah semua Sudah dia. semuanya ya. Pesan-pesan Mbak Sari untuk masyarakat Wonosobo supaya terhindar dari HIV/AIDS. Untuk masyarakat Wonosobo lebih berhati-hatilah karena di lingkungan kita banyak odif-odif yang memang ada, ya sebagian sudah berobat, ada sebagian yang tadi menghilang. Jadi lebih berhati-hati, jangan berhubungan seks yang tidak aman. Tetap setia pada satu pasangan, ya. Pakai safety, akses PrEP kalau memang berisiko. Begitu. Kalau memang merasa berisiko silahkan datang ke layanan kita. Konseling, tes HIV di Puskesmas, datang di Puskesmas Wonosobo 1. Kalau laki-laki boleh hari Selasa sama Pak April, kalau hari Kamis bersama saya nanti bisa konsultasi termasuk ada keluhan apa, silahkan ngomong. Nah, kita bisa membantu panjenengan semua untuk perawatan, pengobatan ataupun tracking. Seperti itu. Dan pada penting privasi terjaga. Ya, dan privasinya terjaga. Terima kasih Mbak Sari, Mas Ali Sama-sama. udah datang Star FM. Sehat-sehat selalu. Amin. Semoga apa yang dilakukan Mbak Sari masalah ini Amin. menjadi apa ya, kayak amal ibadah Amin. gitu ya. Amin. Kayak nanti balasannya langsung dari Allah SWT. Amin, Ya, amin ya Bang terima kasih Amin. Begitu ya Sobat Citra, terima kasih atas kebersamaannya. Terus nantikan TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Terima kasih. Dan keep on Sobat Forever, saya Riki Bisana pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto bersama.